Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Teddy Indrawan Putra dengan NIM 1930 3020 4059, program studi PPKN Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Yang saya hormati Ibu Dr. Misnawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil pembelajaran saya mengenai bab 4, yaitu penalaran. Baik, langsung saja ke pembahasan. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera, pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Dalam proses berpikir itu, seseorang menghubungkan data atau fakta hingga sampai pada suatu simpulan. Data atau fakta itu kemudian dinalar, dan data yang dinalar itu boleh benar dan boleh tidak benar. Seseorang akan menerima data atau fakta yang benar dan menolak data yang tidak benar. A. Penalaran induktif. Penalaran induktif adalah suatu proses penalaran untuk menarik simpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta, asumsi, atau andaian yang bersifat khusus. Penalaran induktif ini berpangkal pada empiris untuk menyusun suatu penjelasan teori atau kaidah yang berlaku umum. Hal yang umum itu berupa generalisasi, simpulan, atau rempatan. Paragraf berikut ini menunjukkan penyimpulan berdasarkan fakta. Ada 3 jenis pengambilan simpulan berdasarkan penalaran induktif ini, yaitu dengan analogi, generalisasi, dan hubungan kausal sebab akibat. 1. Penalaran induktif analogi. Penalaran induktif analogi adalah proses penyimpulan berdasarkan kesamaan data atau fakta. Analogi dapat juga dikatakan sebagai proses membandingkan dua hal yang berlainan berdasarkan kesamaannya, kemudian berdasarkan kesamaannya itu ditarik suatu simpulan. Dengan kata lain, analogi merupakan suatu proses yang bertolak dari peristiwa atau gejala khusus yang satu sama lain memiliki kesamaan untuk menarik sebuah simpulan. Titik tolak penalaran ini adalah kesamaan karakteristik di antara dua hal, sehingga simpulan akan menyiratkan bahwa yang berlaku pada satu hal akan pula berlaku untuk hal lainnya. Dengan demikian, dasar simpulan penalaran ini merupakan ciri pokok atau esensi dari dua hal yang dianalogikan. 2. Penalaran induktif generalisasi. Generalisasi merupakan suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik simpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa itu. Jumlah data atau peristiwa khusus yang dikemukakan harus mencukupi dan dapat mewakili. Generalisasi diturunkan dari gejala-gejala khusus yang diperoleh melalui pengalaman, observasi, wawancara, atau studi dokumentasi. Sumber data itu dapat berupa dokumen, statistik, kesaksian, pendapat ahli, dan peristiwa-peristiwa di sekitar kita, seperti politik, sosial, ekonomi, atau hukum. Dari berbagai gejala atau peristiwa khusus itu, orang membentuk opini, sikap, penilaian, keyakinan, atau perasaan tertentu. Generalisasi merupakan suatu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik simpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa itu. Jumlah data atau peristiwa khusus yang dikemukakan harus mencukupi dan dapat mewakili. Generalisasi diturunkan di gejala-gejala khusus yang diperoleh melalui pengalaman, observasi, wawancara,
atau studi dokumentasi. 3. Penalaran induktif hubungan sebab akibat kausal. Hubungan kausal merupakan bentuk penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Penalaran induktif melalui hubungan sebab akibat adalah penalaran yang bertolak dari hukum kausalitas bahwa semua peristiwa di dunia ini terjadi dalam rangkaian sebab akibat. Dalam kaitannya dengan hubungan kausal ini, terdapat 3 hubungan antar masalah, yaitu sebab akibat, akibat sebab, dan akibat akibat. B. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif merupakan proses pengambilan simpulan berdasarkan hal-hal khusus. Proses penalaran ini disebut deduktif. Dalam penalaran deduktif ini simpulannya dibentuk dengan cara deduksi, yaitu dimulai dari hal-hal umum menuju ke hal-hal yang khusus atau yang lebih rendah. Dengan kata lain, proses pembentukan simpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju ke hal-hal yang konkret. Penarikan simpulan secara deduktif ini dapat dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. Simpulan tidak langsung ditarik dari satu premis pernyataan. Ada 2 jenis penalaran deduktif dengan penarikan simpulan tidak langsung, yaitu silogisme dan entimen. 1. Silogisme. Silogisme digolongkan sebagai penyimpulan deduktif tidak langsung. Dalam silogisme ini penyimpulan pengetahuan yang baru diambil secara sistematis dari 2 permasalahan yang dihubungkan dengan cara tertentu. Silogisme disebut juga cara menarik simpulan dari premis-premis umum dan khusus. Silogisme adalah rangkaian 3 pendapat yang terdiri atas 2 pendapat dan 1 simpulan. 3 pendapat dalam silogisme tersebut adalah premis mayor, premis minor, dan simpulan. Premis merupakan proposisi yang menjadi dasar bagi argumentasi. Silogisme dibedakan atas 3 macam, yaitu A. Silogisme kategorik, B. Silogisme hipotesis, dan C. Silogisme alternatif. 2. Entimen. Entimen adalah penalaran deduktif secara langsung yang premisnya dihilangkan atau tidak diucapkan karena sudah sama-sama diketahui. Dengan kata lain, entim merupakan suatu proses penalaran dengan menghilangkan bagian silogisme yang dianggap telah dipahami. Di dalam peragam bentuk penalaran deduktif selalu diawali oleh pernyataan umum yang merupakan kalimat topiknya. Kalimat topik itu kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas yang berupa data atau kata dalam bentuk ciri-ciri, gejala-gejala, atau fenomena khusus. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi bab 4 kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, atau salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.